Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU Rabu siang. Prabowo menegaskan tidak ada salahnya Gibran disebut dinasti politik. Setelah maju mundur isu putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto, hari ini Gibran muncul mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Deklarasi di Stadion Indonesia Arena kawasan GBK ini menjadi momen Gibran diperkenalkan ke publik. Lalu keduanya mendaftarkan diri ke KPU maju di Pilpres 2024. Dan secara resmi kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan tadi Ketua KPU menyatakan bahwa berkas kita setelah dinilai lengkap. Terima kasih. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Sebelumnya, sang adik yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Selasa malam mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Jokowi menyebutkan organ relawan Presiden hadir dalam deklarasi dukungan PSI untuk bacawa pres Prabowo Subianto. Pernyataan Gibran ini memunculkan sinyal pengaruh dukungan Presiden Jokowi untuk pasangan Prabowo Gibran. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook maupun Instagram. Kritik atas praktik dinasti politik mencuat di tengah majunya Gibran Rakabuming Raka sang putra sulung Jokowi di Pilpres 2024. Setelah merestui karir politik sang anak, kini Jokowi membela anaknya dari tudingan dinasti politik. Jokowi mengklaim rakyat yang akan memilih, bukan elit politik. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Sejurus dengan Jokowi, pembelaan atas tudingan dinasti politik juga datang dari bakal capres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut dirinya juga berasal dari dinasti politik dan mengklaim apa salahnya membangun dinasti politik bila ingin berbakti. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Hujan kritik pun datang dari budayawan yang juga pendukung Jokowi, Butet Kertarajasa. Butet mengaku prihatin, karir politik Gibran dan Kaisang ada unsur pemaksaan. Bahkan Butet menilai jabatan politik itu didapat dalam waktu cepat. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Saya, karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu,
hanya bisa mengingatkan. Eling sangkan paraning dumadi karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Peneliti politik Yusof Ishak Institut Made Supriyatna menyebut Jokowi berperan hiperaktif untuk meneruskan kepemimpinannya. Bahkan ia menilai proses yang terjadi telah dalam desain Jokowi. Kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peluang masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya merupakan paman dari Gibran. Putusan MK membuat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mengikuti Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Tim Liputan Kompas TV.